Belajar public speaking atau naikin percaya diri dulu? Naikin percaya diri. Nulis atau public speaking? Aduh, Aduh, tuh kan? Ya, aduh, ayo ayo waktunya ini nulis kalau dilema ya. saya. Hai Sobat Tio, kita ketemu lagi di Tio Cast Tirta Utama Podcast. Dan kali ini kita bintang tamunya ada nan jauh di Mato. Jadi kita akan terhubung secara langsung melalui Zoom meeting ya. Dan langsung kita sapa aja ya yang ada di ujung sana. Halo Mbak Hanifah. Halo Mbak, Nah ini dia Mbak Hanifah Istiqomah, PLH Kasih Umum dan Operasional PT Tirta Utama. Apa kabar Mbak? baik Mbak, Alhamdulillah. Gimana Mbak Hani kabarnya? Sehat juga, baik. Ini Oke, Mbak Hanifah juga nama bekennya itu salah satunya adalah Mbak Ipeh, betul ya? iya betul sekali. Itu nama beken saya di sini ya. Jadi kita panggilnya Mbak Hanifah apa Mbak Ipeh aja nih? Iya boleh deh, Ipeh boleh deh. Biar lebih deket gitu ya Mbak ya. Iya betul. Nah Mbak Ipeh udah berapa lama sih berkarir di Tirta Utama Mbak? Aduh, berkarir ya. Kalau ditanya berkarir, itu saya itu sebenarnya masih newbie. Saya itu Oh, masih baru di Tirta Utama. Saya baru 6 bulan sebenarnya di wih, Tirta Utama. baru satu semester ya? Iya, iya betul. Ibarat kuliah Oke. ya. Baru Iya. 1 semester. Dan gimana nih perjalanan 6 bulan ini sebagai PLH Kasih Umum dan Operasional? Wah, perjalanannya tuh seru sih, Mbak. Maksudnya dalam arti karena cair ya. Artinya Mhm. penugasan-penugasannya itu cair, dinamis, sehingga saya banyak mendapatkan pengalaman, banyak mendapatkan hal-hal baru karena penugasan-penugasan yang itu di luar ekspektasi saya gitu Mhm. sebagai pegawai baru. Itu sih. Oke, dan biasanya itu yang menjadi job desk-nya Mbak Ipeh sebagai PLH Kasih Umum dan Operasional itu kayak apa aja nih Mbak? Nah, sebenarnya kalau itu juga jabatan baru ya Mbak di Mhm. Petanglong, di unit Petanglong ini, itu sebenarnya jabatan baru. Sebelumnya tidak ada PLH Kasih, dan ini saya masuk sebagai PLH Kasih. Sebenarnya kalau dari namanya ya umum dan operasional, yang berkaitan Mhm. dengan kerumah tanggaan, administrasi, dan operasional unit itu berada di bawah tanggung jawab saya, seperti itu. Oke, Secara umum baik. seperti itu ya Mbak. Mhm. Kelihatannya seru ya, dan ternyata ini nggak menjadi tugas satu-satunya ya Mbak. Mbak Ipeh ini Iya juga punya betul. tugas sebagai seorang coach. Coach sepak bola, basket atau apa Mbak? Sebenarnya pengennya jadi coach basket ya. Dulu Oh ya. soalnya ini aktif di basket gitu. Tapi kayaknya Oh. di sini kurang apa namanya lapangannya tidak ada ya. Mhm, Jadi saya mhm. menyesuaikan dengan lapangan yang ada di unit yaitu lapangannya lapangan sumber daya manusia ya. Jadi Oke. coachnya adalah coach untuk teman-teman di sini seperti itu. Heeh. Nah ini kalau tugasnya sebagai seorang coach itu ngapain sih Mbak dan apa yang di-coachingkan oleh Mbak Ipeh? Ya, jadi sebenarnya setelah saya mutasi ke Mhm. unit Petanglong itu setelah 1 bulan saya mendapatkan penugasan khusus. Kalau dari bahasanya direksi itu adalah empowering ya. Mmm. Jadi teman-teman ini di-develop agar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki di luar dari apa yang biasanya mereka lakukan. Tapi Mhm. secara khusus memang kaitannya dengan soft skill ya, pengembangan soft skill-nya mereka gitu. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan keteknikan memang sudah ada ranahnya sendiri atau sudah ada Mhm. teman-teman sendiri yang mengampu ya. Kalau saya Mhm. lebih ke soft skill teman-teman seperti itu. Ini emang Mbak Ipeh basic-nya itu dari jurusan apa Mbak? Atau pengalamannya di bidang apa gitu? Wah, itu ya sebenarnya itu juga apa namanya, yang sering ditanyakan ya. Jadi Mhm. saya tuh sebenarnya S1-nya Sospol, Ilmu Sosial Mhm. dan Politik. Mungkin saya bisa banyak ngomong tuh dari situ juga basic-nya, Mhm. karena anak sosial tuh kan. Terus Mhm. kemudian S2 saya sastra. Jadi Mhm. nulis dan ngomong itu adalah basic saya, seperti itu. Oke. Terus sempat mengajar juga, jadi ada basic. Pantas aja ya. Jadi ternyata memang suka belajar dan suka ngajarin gitu ya Mbak? Iya, betul.
Dan ternyata ini menjadi salah satu potensi karena soft skill juga ya yang dilihat oleh direksi dan harapannya bisa menjadi nilai plus yang bisa disebarkan kepada teman-teman lainnya melalui empowering itu tadi. Nah, biasanya apa sih Betul. yang diajarkan atau disampaikan oleh Mbak Ipeh ke teman-teman dan teman-teman mana aja nih yang sudah pernah di-coaching sama Mbak Ipeh? Oke. Jadi sebenarnya penugasan pertama itu kaitannya dengan soft skill public speaking. Jadi bagaimana teman-teman ini diminta, didorong untuk bisa mengembangkan skill berbicara di depan umum ya. Karena sebagian memang karena domainnya adalah teknik, sehingga jarang untuk kemudian mendapat kesempatan berbicara di depan umum. Nah, target pertama adalah di unit ini, selama 3 bulan ya, selama 3 bulan saya diminta untuk mendampingi teman-teman agar bisa meng-upgrade kepercayaan dirinya ketika berbicara di depan publik, seperti itu. Nah, memang kalau dari materi, sebenarnya materi-materi yang kaitannya dengan public speaking secara umum ya, Mbak. Maksudnya pertama memang dia self development dulu, karena kepercayaan dirinya itu yang apa namanya, perlu dinaikkan juga sebelum mereka berbicara di depan publik tuh kepercayaan dirinya dulu yang harus dinaikkan. Karena sebagian memang masih merasa sangat takut ya, sangat takut untuk berbicara, takut salah, terus kemudian takut dikritik, takut dijustifikasi, seperti itu ya. Nah, itu awal tuh seperti itu dulu, baru nanti kalau teori-teori lah itu standar ya, Mbak, maksudnya kaitannya dengan apa yang harus dilakukan, disiapkan ketika berbicara di depan publik gitu. Dan ini biasanya berapa lama untuk coachingnya Mbak? Apakah 1 bulan awal atau ada berlanjut nih tiap berapa bulan akan di-coaching lagi? Oke, jadi sebenarnya memang kalau di 3 bulan pertama di Petanglong itu nonstop ya, maksudnya dalam seminggu tuh bisa 2 kali empowering gitu, seminggu terus lanjut berikutnya dan segala macam gitu ya. Sampai kemudian saya juga dapat penugasan khusus di unit lain, karena di Petanglong maksudnya sudah mulai mapan gitu ya, teman-teman sudah mulai mapan, sudah terlihat, jadi ketika hari Senin briefing itu penampilannya dalam tanda kutip itu sudah bisa disebut mulai menunjukkan kepercayaan diri gitu ya. Nah, itu saya akhirnya juga digeser ke mutasi ke Bergas gitu, Slawi. Oke, Bergas, Slawi sudah ya. Di pusat sendiri juga pernah Mbak? Nah, kalau di pusat itu malah baru-baru ini, Mbak. Baru-baru ini saya dapat apa namanya penugasan juga untuk mendampingi, tapi saya mendampinginya dari sini. Jadi via Zoom ada yang menghubungi saya gitu. Artinya minta untuk teman-teman dari satu divisi ini tolong didampingi ya, Mbak, kaitannya dengan public speaking dan kepercayaan diri. Jadi 2 sekarang, public speaking dan kepercayaan diri itu self development dia. Oke, baik. Dan kemudian dari pengalaman-pengalaman Mbak Ipeh itu gimana melihat potensi dari teman-teman yang ada di sini? Kalau potensi itu sebenarnya ada pasti, Mbak. Dalam arti karena sebagian dari teman-teman itu kan apa ya, sibuk dengan aktivitas sehari-harinya mereka. Artinya mereka tuh tidak melihat bahwa ada potensi. Itulah fungsinya coach ya tadi yang di awal Mbak Hani bilang gitu. Jadi fungsinya coach itu untuk melihat apakah ada potensi dari teman-teman ini yang bisa kita naikkan, kita upgrade gitu ya. Kita bisa poles lagi sehingga mereka itu lengkap nih dari sisi knowledge tekniknya dapat, misalnya yang teman-teman teknik ya, terus soft skill-nya dapat, terus kemudian behave-nya juga dapat gitu ya. Nah, misalnya soft skill apa namanya, knowledge-nya sudah ada, behave-nya sudah ada, berarti kita lengkapi dengan soft skill-nya seperti itu. Oke, jadi ini membuat paket lengkap buat teman-teman yang ada di sini ya, biar dimaksimalkan seluruh potensi yang dipunyai. Paling berkesan itu pernah di mana, Mbak? Wah, semuanya berkesan sih, semuanya berkesan, cuman beda-beda kan, ini ya, apa namanya, secara apa, kepribadian ya, apa namanya, teman-teman kan beda-beda nih, beda-beda cara pendekatannya beda-beda ya. Ada yang misalnya udah sangat baru dikasih tahu besok harus paparan gitu ya, itu bisa tuh demam seminggu, nggak bisa Demam, tidur. bener-bener demam suhunya tinggi, suhu tubuhnya atau lebih ke demam panggung apa gimana nih? Hari H demam panggung, tapi Heeh. sebelum hari H itu
demam demam suhu tinggi, Mbak. Oh gitu, mungkin Demam karena nggak suhu bisa istirahat, tinggi. kepikiran Iya. terus, nggak bisa Iya, tidur gitu ya? kepikiran, betul. Iya, makan aja kadang tuh, "Aduh Mbak, aku makan nggak enak nih, aku pulang juga kepikiran," kayak Heeh. gitu-gitu. Itu kan Aduh. salah satu dari ini ya, apa namanya, karena tidak biasa sih sebenarnya, tidak Mhm. biasa, terus akhirnya jadi berujung menjadi glosofobia ya Yah, istilahnya, istilah iya. kerennya glosofobia, jadi takut Oh, bicara di depan publik, seperti itu. mhm. Oke, dan kemudian ini permasalahan yang banyak dialami orang-orang gitu kan. Ada tips nggak dari Mbak Ipeh, gimana sih caranya untuk menghadapi demam panggung itu? Wah, itu kemarin juga saya sempet sih sampaikan di paparan. Saya tuh juga tidak terlepas dari ini ya, dari jatah ngomong hari Senin ya, tiap Senin itu saya juga dapat jatah gitu. Salah satu materi yang saya sampaikan tuh memang glosofobia. Jadi tentang bagaimana kita menghadapi ketakutan di Mhm, depan publik itu kalau harus berbicara. mhm, Saya pertama ketika menyampaikan adalah menaruh empati dulu, bahwa semua orang itu berpeluang takut untuk berbicara di depan publik, termasuk mhm, saya sendiri. Saya sampaikan, saya juga takut, masih ada takutnya gitu loh. Jadi kita sama, kita berada dalam tahap yang sama gitu. mhm, Sehingga mereka merasa, oh Mbak Ipeh aja masih ada takut-takutnya, berarti aku wajar dong kalau takut juga gitu. Jadi empati dulu sih yang pertama. mhm, Empati, terus kemudian untuk hal-hal lain, ya kita harus persiapkan diri dengan baik. Kalau saya sampaikan ke mhm, mereka, kuasai materinya. Jangan sampai kita merasa tidak percaya diri dengan materi yang akan kita sampaikan, gitu ya. Kalau tidak percaya diri udah pasti berakhir dengan demam panggung itu tadi, gitu. Jadi kuasai materi, kenali audiensnya. Siapa mhm, sih yang mau diajak bicara atau kamu mau ngomong di depan siapa sih, itu kita harus tahu, gitu. Nah, mhm, kalau untuk hal-hal fisik yang pasti ya saya sampaikan bisa exercise dulu, jalan-jalan kecil biar tidak terlalu tegang nih otot-ototnya ya. Terus kemudian kalau haus ya minum, kalau kebelet ke belakang ya silahkan, nggak usah mhm. ditahan gitu ya. Hal-hal teknis kayak gitu tuh perlu disampaikan karena teman-teman kan kadang-kadang, "Aduh Mbak ini mules banget." Ya silahkan ke toilet dulu, nggak apa-apa Heeh, gitu kan. Itu bisa jadi menjadi salah satu hambatan juga gitu, ya harus disampaikan. Tapi yang terpenting saya sampaikan juga mesti latihan. mhm, ok, Kita kan jarang ya Mbak latihan kalau nggak pada momen harus ngomong gitu, mhm, pasti nggak latihan. Nah akhirnya saya bilang, ya harus latihan dulu dan latihan nggak bisa instan. Pasti harus nggak mungkin sekali kamu ngomong terus bisa tuh tidak. Ya 2, 3, 4 seterusnya untuk mhm. bisa berada pada step yang lebih baik gitu ya. Seperti itu Oke, biasanya saya sampaikan. practice makes perfect gitu ya, Mbak. Jadi harus banyak Iya latihan biar betul. semakin sempurna penampilannya. Dan kemudian kalau sebenarnya public speaking kan banyak banget ya, Mbak, perbedaannya atau maksudnya, macam-macamnya gitu. Kayak kita yang kita lakukan sekarang kan termasuk public speaking ya. Iya, Tapi pasti kan beda antara mungkin podcast, kemudian presentasi, apalagi audiensnya itu ada direksi segala macam. Nah, itu kalau yang diajarkan oleh Mbak Ipe itu biasanya seperti apa sih public speaking yang harus dilakukan teman-teman untuk presentasi? oke. Sebenarnya memang fokusnya itu yang saya sampaikan adalah bagaimana istilahnya itu digambarkannya adalah teman-teman harus melaporkan Mhm. pekerjaan mereka selama 1 minggu nih. Itu Oke. poinnya yang disampaikan adalah itu. Bahwa melaporkan pekerjaan secara formal, itu Mhm, penting. Jadi kan kadang kita melaporkan ke atasan tuh non formal ya, ngomong mhm, biasa atau secara lisan. Padahal ada momen di mana atasan tuh pengen kamu tuh melaporkan dalam bentuk formal, pakai mhm, slide, menyampaikannya dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, mhm, itu dulu. Itu yang dimau oleh direksi sepenangkapan saya gitu ya. Karena teman-teman mhm, kan kebanyakan kalau melaporkan ya informal aja, datang ke ruangan terus ngomong, "Pak, A, B, C, D," gitu. Tapi kan kebutuhan kantor akan semakin dengan kita ekspansi pasti kebutuhan kantor kaitannya dengan pelaporan-pelaporan formal mhm, akan semakin tinggi, semakin banyak gitu. Makanya mereka mhm, dituntut untuk bisa juga melakukan itu. Tidak lagi mhm, domainnya teman-teman kabak ya, kabak kasih, itu pasti sudah expert. Tapi teman-teman staff itu juga harus dilatih untuk menyampaikan secara formal. mhm. Itu target pertamanya itu sih sebenarnya.
Oke, baiklah. Dan kalau dilihat dari, tadi ya yang diceritakan oleh Mbak Ipeh, ada nggak sih Mbak dampak-dampak yang dirasakan dengan adanya empowering ini? Karena sepertinya nggak cuma di skill-nya aja dalam berbicara ya, tapi bahkan mungkin kinerjanya juga meningkat ya, kan harus dipresentasikan nih. Iya, betul betul betul. Jadi itu relate ya, relate. Artinya Mhm, apa namanya, ketika mereka harus menyampaikan apa yang mereka lakukan gitu ya dalam beberapa seminggu gitu ya, itu akhirnya mereka juga harus berpikir, "Minggu ini aku melakukan apa ya? Atau apa mhm, yang berbeda yang sudah saya lakukan selama seminggu ini, biar nanti kalau dilihat audiens, yang mana audiensnya adalah direksi, terus Kabak kasih, itu bisa memunculkan sign-sign atau tanda-tanda, oh anak ini ternyata selain ngomongnya bagus, kerjanya juga bagus nih. iya. Nah, itu juga bisa. Efeknya itu jangka panjang gitu. Mhm. Oke, baiklah. Ya ini soalnya jangan sampai penyampaiannya aja yang baik, tapi materi yang disampaikan ini juga harus punya kekuatan gitu ya, Mbak. Iya, Dan betul betul. kemudian kalau dari pelatihan yang dilakukan ini apakah one on one satu orang atau berkelompok atau gimana? Dan berapa lama durasinya berarti? Apakah lewat Zoom 1 jam sebelum istirahat atau seperti apa sih teknisnya? Oke, kalau teknis tuh macam-macam ya Mbak, tergantung ini ya, tergantung siapa yang didampingi. Kalau Mhm, yang di unit sini, karena saya home base-nya di sini ya, di Petanglong, itu bisa kelas bersama. Jadi misalnya berempat gitu ya, langsung sesi seperti itu ya, seperti kelas, misalnya kelas khusus pada umumnya gitu. mhm, Tapi dari yang berempat ini nanti akan dipetakan kebutuhannya apa. Kalau memang tidak bisa kelas bersama, ya nanti kita akan privat. Artinya karena kebutuhannya masing-masing nih. Ada yang dia ternyata udah bisa ngomong tapi percaya dirinya kurang. Atau mhm, dia yang sama sekali kosakatanya minimal. Oh ini harus treatmentnya beda lagi kayak gitu. Tapi kalau itu di unit Petalong karena saya ketemu langsung. Kalau yang mhm, saya harus pakai Zoom, biasanya kelas kecil aja sih paling berdua atau privat juga bisa. mhm. Untuk durasi macam-macam Mbak. Tergantung kalau ada yang betah ya bisa berjam-jam gitu. Tapi minimal iya, minimal 1,5 jam, satu Mhm. setengah jam itu sudah paling minim ya, untuk bisa kita sesi teman-teman berlatih dalam berbicara di depan publik, seperti itu, Mhm. Oke, baiklah. minimal. Gimana sih Mbak perasaannya Mbak Ipe sebagai seorang coach ya, ketika kemudian melihat teman-teman ini menampilkan presentasinya? Ada deg-degannya nggak nih? Wah, aduh, itu kalau ditanya ada momen tadi kan saya sempat bilang ya, bahwa saya pun mengalami glosofobia gitu, kalau harus diminta ngomong kadang-kadang gitu kan. Tapi kan kita dituntut untuk bisa mengatasi glosofobia itu kan. Nah, dan yang terjadi adalah ketika teman-teman yang saya coaching itu perform, sayanya mules, Mbak, beneran. Kalau nggak mules, mual. Udah gantian itu aja, jadi tiap Senin itu kalau ada yang paparan dan itu saya yang pegang atau saya yang coach, itu pasti saya akan ada perasaan-perasaan nggak enak juga, gitu. Mungkin saya berempati ya, ini teman-teman kayaknya juga grogi, jadi nular ke saya, gitu. Itu yang terjadi kadang-kadang seperti itu. Oke. Nah, berarti Mbak Ipe pun sebagai seorang coach-nya juga bisa merasakan nih ya, apa yang dirasakan oleh, teman-teman ini ketika akan presentasi. Ini mungkin seperti ibu-ibu juga ya, yang kalau misalnya ngelihat anaknya tampil tuh di belakang kayak ikut memberikan semangat dan ikut deg-degan gitu ya. Tapi kemudian setelah presentasi itu terlewat, habis itu apa Mbak? Apakah ada evaluasinya atau ada coaching lanjutan? Jadi biasanya iya, karena kan pertama teman-teman yang perform ini akan dievaluasi oleh direksi secara langsung di momen briefing itu. Nah, kemudian hasil evaluasi itu kita akan bahas di forum yang lebih kecil. Artinya Mhm, ya antara kami saja, antara coaching dan coachee-nya seperti itu. Tapi dari situ nanti kemudian biasanya akan ada follow up. Karena perform tidak hanya sekali ya. Karena ini mhm. akan terus, jadwal akan terus muncul, terus bergiliran. Jadi kalau tahap satu itu kekurangannya di sini, 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 berarti di tahap berikutnya, di perform berikutnya itu sudah harus direduksi atau sudah harus berkurang dan harusnya lebih baik, seperti itu.
Baik, berarti ini memang satu program yang sebenarnya dibutuhkan loh ya untuk seluruh karyawan dan alhamdulillah TU punya Mbak Ipe. Kemudian kalau untuk dari materinya Mbak Ipe sendiri, apakah nanti ada level beginner, kemudian sampai advance nantinya atau gimana? Maksudnya untuk tahap akhirnya ini berarti kira-kira apa? Finishnya itu di mana, Mbak? Sebenarnya kalau planning jangka panjang harusnya seperti itu ya. Maksudnya karena kalau saya pribadi ya melihat bagaimana teman-teman startnya, mulainya, itu betul-betul beberapa itu masih sangat beginner, masih sangat Mhm, pemula. Nah kalau dari pemula kan tidak dipaksakan untuk kemudian ngomongnya udah bisa bernada, terus mhm, tekanannya sudah bisa baik. Nah jadi tahap berikutnya adalah ya saya mendorong teman-teman untuk bisa atraktif, artinya menyampaikannya jangan jangan datar aja, mhm, kasih tekanan di beberapa mhm, kata yang penting misalnya, nadanya harus dimainin dong. Nah mhm, itu pada tahap berikutnya, seperti mhm. itu. Tapi kalau untuk tahap awal ini ya, kalau saya sampaikan ke teman-teman, yang penting berani dulu gitu. Nanti Oke. kritikan kita urus belakangan. Karena pemula itu jangan dibebani dengan target yang terlalu tinggi kalau saya Mhm, pribadi ya. Karena mhm, beberapa memang betul-betul itu tadi, glossofobianya cukup parah. mhm. Oke, jadi ini disembuhkan dulu glossofobianya, terus nanti kalau sudah mulai ditingkatkan performanya, begitu ya, Mbak? Saya kalau mau daftar jadi Betul, muridnya betul boleh nggak, Mbak? sekali. Kayaknya malah saya nanti yang susah ini ya, treatment-nya ke Mbak Hani mau yang Kita mana nanti sebenarnya? harusnya kita tandem ya, Mbak, kayak gini, tapi Oh ya kita boleh, acara saya sendiri, oke. setuju setuju. Baik, dan sekarang kita punya games. Jadi di beberapa episode terakhir kita sebagai penutup ada games untuk lebih mengenal narasumber kita ya. Sudah siap, Mbak? Kita punya rapid question untuk Mbak Ipe. Oke siap. Oke, ini harus dijawab dengan cepat tanpa berpikir. Pokoknya apa yang pertama muncul di pikiran langsung sebutkan, gitu ya. Siap. Baiklah, ini kita kasih 5 aja. Jadi pilih satu di antara kedua opsi ini. Yang pertama, belajar public speaking atau naikin percaya diri dulu? Naikin percaya diri. Nulis atau public speaking? Aduh, Aduh, tuh kan? Ya, aduh, ayo ayo waktunya ini nulis kalau dilema ya. saya, Oke, ternyata pilihannya nulis ya. Baik, selanjutnya belajar atau ngajar? Nah, ngajar. ini susah juga. Ngajar, oke. Baik, kemudian di pusat apa di unit? Aduh, unit deh, unit 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 Di unit, unit. oke. Dan yang terakhir, presentasi apa podcast? Podcast. Podcast. Oke, baiklah. Wah, ini kelihatannya kalau kita lihat dari jawabannya Mbak Ipe ini, Mbak Ipe ya, tipe orang yang memperhatikan baik-baik apa yang dia pilih begitu ya. Jadi beberapa kali kelihatannya sempat dilema pilih Susah yang itu mana pilih yang pertanyaannya, mana. Mbak. Iya. Oke, karena semuanya suka ya, Mbak ya. Oke, Iya, betul. terima kasih banyak Mbak Ipe atas waktunya dan juga sharingnya. Semoga nanti bisa melahirkan pimpinan-pimpinan masa depan untuk Tirta Utama melalui coachingnya yang sangat luar biasa itu tadi. Karena leading is coaching gitu ya Mbak. Amin, terima kasih. Baik, dan juga terima kasih untuk Sobat Betul. Tio semua yang sudah menyaksikan podcast episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di tema-tema selanjutnya. Saya dan Mbak Ipe pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah.